Kenapa? Jadi gelisah ya? Kayaknya udah banyak. Ini yang satu tenang-tenang, yang tiga ini gelisah. Tapi gitu pada gelisah ngapain? Yang paling pinggir itu gelisah sekali dari tadi belok pipinya dipegang gini. Sekarang kita coba tanya ke Sarah ya. Kalau kita melihat orang, kita bisa baca mereka atau melihat mereka ada pendamping siapa dekat mereka nggak sih sebetulnya? Dari mereka bertiga deh. Bisa. Bisa ya? Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak. Cuman ya tergantung beliau-beliau ini kalau misalnya mau dilihat. Enggak, saya enggak. Kebetulan untuk pendamping belum jelas. Pendamping hidup itu beda. Kalau aku udah beda, coba lihat aku pasti nggak ada yang mau nempel kan. Coba katanya. Coba kita lihat ya misalnya kita lihat Aura kasih misalnya. Aura ada yang jagain perempuan, tapi itu emang leluhur, jadi emang dari aura lahir sudah ada. Jadi ya udah kamu. Karena energinya cocok gimana ya mungkin ya sama gimana? Kalau leluhur biasanya ya turun temurun atau bisa skip dari neneknya atau dari neneknya lagi. Ya, jadi yang dipilih justru Aura ya dari semuanya mungkin. Ya kadang-kadang tidak. Jadi misalnya punya anak 3 gitu. Jadi yang mungkin yang satu yang straight langsung leluhur. Nah kalau yang 2 mungkin ada penjaga cuman bukan terahnya misalnya. Tapi kadang-kadang begitu tuh menyulitkan nggak untuk orang yang kemudian diikutin? Nah sebenarnya enggak sih. Itu kan kita anggap aja kayak guardian angel kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau kita bisa connect dengan sering meditasi atau orang yang rajin sembahyang, misalnya itu biasanya lebih peka, dia bisa kadang-kadang mereka itu bisa ngasih kita peringatan atau kayak mau ada apa, kayak hati-hati atau apa kayak gitu. Itu memang kamu begitu? Iya. Kadang kalau lihat orang biasanya udah kebacain orang seperti ini. Saya bagaimana? Kadang-kadang gitu ya, kita buat kadang-kadang cuman sering denial aja gitu. Apa sih ini? Enggak lah, nggak mungkin. Ini cuma aku pikir ini suara hati aja, tapi berkali-kali. Apalagi kalau cuma serapa ya. Wah, lihat aja begini. Ternyata kejadian yang sama seperti yang aku bilang, detail sekali. Dari situ aku udah mulai nggak mau tahu sih kayak udah. Ini manusianya peka mungkin ya. Peka. Ada orang yang memang lahir kayak kalau dibilang tuh bolong ya belakangnya, apa sih ada sesuatu, ada celah di ininya itu secara dressing juga. Aku lihat dulu. Aku bolong gitu. Coba kayak gitu, jadi macam-macam orang. Spesialisasinya juga macam-macam dari kepekaannya itu. Kalau Tias Mirasih? Jangan panik gitu dong. Cuma aja gitu. Ayo dilihat. Ada Kartika juga ada, Tias juga ada. Oke, kalau mundur. Enggak, memang yang jaga emang sudah ada dari lahir. Jadi kalau aku sih bilangnya ya kita sebut aja guardian angel gitu. Kayaknya tapi yang ngejaga dari antara 3 ini nyesel pas ngejaga aku. Nggak ada di idol. Tapi bersyukur loh, kita harus bersyukur karena ada juga orang yang nggak ada pendampingnya. Maksudnya nggak kosong gitu. Ya. Ada juga, jadi kalau Mas Alvin ada 2 yang itu. Oke. Jadi senyumnya pahit ya. Tahu aja. Ya kita harus bersyukur karena ya berkah, anggap aja ini kita dikasih berkah sama Tuhan kan. Kayak 2 ya? 2. Yang di depan ya. Yang di belakang nih. Ada banyak. Yang di belakang saya nggak mau tahu. Yang di belakang banyak. Aduh. Gitu. Positif. Iya, asal dipikir semua kan positif mungkin ya. Positif. Kan mungkin apa gimana? Ada alamnya beda apa gimana sebetulnya kalau gitu? Memang beda alamnya. Iya, emang alam berbeda. Kita kan gini, kita kan hidup memang berdampingan dengan mereka. Jadi aku juga kayak nggak mau memaksakan apa yang aku percaya. Orang lain harus percaya juga gitu ya. Orang punya kepercayaan masing-masing, tapi kita juga harus sadar bahwa ya kita menghormati lah, gitu kan. Walaupun misalnya nggak percaya ya nggak apa-apa, cuman ya mereka tuh ada gitu ya. Jangan musik mereka, ya mereka juga dapat musik kita. Kita hidup berdampingan, so hargain ya. Dan dimanapun kan memang ada, cuman beda alamnya, pasti gitu kan. Beda alam. Tinggal yang peka-peka itu tadi yang selamat tuh. Yang baju hitam selalu peka. Yang ampun. Aku nggak peka. Ini
berempat seru loh nih karakternya. Jadiin berempatnya yang masih aja dengan gaya masing-masing. Bikin film kali ya? Katanya mau ini. Kita mau bikin company kan? Ya jangan deh, kalau bikin film feeling aku balik gak enak. Kenapa aku jadi PO nih? Aku percayain kopi ya. Kopi ya. Naluri dia lalu tahu ini apa spontanitas ya. Oke, saya tadi bilang ya, kalian teman-teman berempat ini punya rasa percaya diri yang tinggi. Terbukti dari bagaimana kalian berbicara, melihat, memandang, ngobrol, dan kemudian kelihatan gitu. Saya nggak bilang sex appeal ya, saya bilang inner beauty-nya itu keluar gitu loh. Ngerasa nggak kalian punya itu? Enggak sama sekali. Sometimes ya. Karena kadang-kadang walaupun udah yakin apa yang kita mau, pasti di dalam deep inside masih suka ngerasa, ini nggak sih yang gue mau. Suara hati ya. Iya, pastilah. Ada beberapa hal pastilah. Maksudnya ada keraguan-keraguan dalam menurut kamu apa? Ya banyak sih. Duh, nggak jauh-jauh. Sama kalau aku sih, ya itu tadi sih, mungkin lebih orangnya terlalu cuek, jadi orang ngerasa kayak kok kayak nggak ada pikiran, nggak ada apa, tapi balik lagi kita perempuan biasa gitu, perempuan biasa yang di belakangnya kan nggak kepingin orang lain tahu justru gitu kan, di balik gitu pasti ada belakang yang aku sembunyikan kalau kata orang. Tapi itu tadi sebagai entertainer ya kita tetap harus menghibur orang, nggak mau tahu masalah kita gitu. Apalagi Sarah ya. Nah, semuanya aku nggak pedean loh mas aku. Masa? Iya, jadi kalau misalnya mau apalagi kayak misalnya ini cantik-cantik ini ada nggak pedenya juga. Sebuah suatu hal yang baru itu susah banget untuk aku, kayak nggak bisa nih gue nggak pede, kayak gue bisa nanti itu sering banget sampai suamiku bisa kamu dia diginin dulu tapi emang sering masih merasakan kayak nggak aduh gue bisa nggak ya kayak gitu, sering ragu apa gitu. Pernah ada yang bilang saya punya kecantikan yang berbeda, seksi yang berbeda misalnya gitu loh. Ada nggak? Kalau aku sih tergantung kan, pasti kan orang tuh ngelihat dari struktur tubuh kalau orang Indonesia biasanya gitu. Jadi kalau dulu bilang sih sempat masalah pakai baju gitu. Kalau pakai baju yang rada ketat sedikit, aduh terlalu begini, terlalu begitu. Padahal kita ngerasanya enggak gitu. Jadi bahkan orang mungkin bangga gitu ya, pengen punya badan kayak A, C, B, C, C gitu. Tapi aku pernah di tahap atau di titik yang kayak, duh mama kok badan aku kayak gini sih gitu. Jadinya kayak susah cari baju. Syuting juga jadinya kayak, jangan pakai baju itu, jangan pakai baju ini, kok teman-teman lain boleh, kita nggak boleh. Terus yang kedua, image-nya jadi terbentuknya. Padahal aku udah yang kayak jejawaan gitu, injong-injongan gitu. Orang tetap berpikirnya kayak tek gitu, bahkan palsu ya ini ya itu ya, kayak omongannya kan sometimes kita kalau dipikirin kan sakit hati kan, kayak enggak kok ini asli, tapi kan nggak mungkin kita tunjukin gitu. Ya udahlah. Untungnya nanggepinnya begitu ya. Untungnya ya, tapi tetap ada titik yang kadang-kadang down juga ada gitu, bukan suatu hal yang ya kadang-kadang kalau positif ini kan berkah bagus gitu, cuman di satu titik ada yang kayak gitu. Cuman balikin lagi harus positive thinking biar semua mensyukuri, kita mensyukuri yang dikasih. Ada tambahan? Teman-teman? Apa ya? Ada yang bilang kan cantik mbak ini, kreatif ini menarik gitu apa nya? Tergantung pandangan orang. Kayak tadi kan cewek seksi tapi identik pasti selalu dikait-kaitkan dengan porno. Ya. Itu dia maksud saya. Ya, itu tergantung pemikiran orang masing-masing. Bagus tidak bagusnya, jorok atau tidak joroknya, itu kan pikiran, mindset orang. Kan banyak juga kayak misalnya gini, misalnya foto nih, agak kebuka dikit bajunya misalnya. Ya, foto lah di majalah pria dewasa misalnya. Kita menganggapnya mungkin it's an art, tapi orang lain kan belum tentu. Orang lain, porno nih, ini model majalah pria dewasa. Ngerti kan sih? Karena pasti sangat pendek aja. Masalah orang ngeliatnya kayak banyak itu hal yang biasa. Jadi kita kembali lagi kan ke masyarakat kan beda-beda ya. Orang bisa beda-beda pemikiran. Jadi tapi mau nggak mau kita harus menghargain kan, karena memang pekerjaan kita di seperti itu, jadi mau nggak mau harus mendengarkan. Sometimes juga untungnya ada media sosial yang untuk internet doang kan, jadi kita masih bisa mengekspor itu ke orang terdekat doang yang bisa terima gitu. Dan pilihan kita mau tampil seperti apa akhirnya kan gitu. Udah tahu nih begini ya. Sama juga ya, kita punya sisi klien gimana cantik oke, tapi kalau nggak diajak ngobrol juga itu dia kok bagi benar lebih orang
orangnya menyenangkan ya, orangnya rame, orangnya seru ya gitu. Jadi ujung-ujungnya value. Iya. Oke, terima kasih banyak dari Jasa Alvin ya. Senang banget bisa sharing sama perempuan cantik ini, wanita cantik ini luar biasa. Thank you for having. Dan ini akhirnya perjumpaan kita Jasa Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka berlima ke depan Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Berempat. Nggak ada yang Suti ya, ada Suti hari ini kok nggak bilang. Dan sebagai penutup, kita minta mereka berempat, sekarang berempat ya, untuk berdiri sama-sama di sini ya. Tolong kasih lihat pose kalian yang paling kalian suka.